Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA bersama saya Rani Wijaya SPD. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita masuk pada bagian ketiga dari materi usaha dan pesawat sederhana, yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat-alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana di sini ada 4. Yang pertama tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat roda berporos. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan tuas atau pengungkit, yaitu ketika kamu bermain jungkat-jungkit. Tuas merupakan pesawat sederhana yang usianya paling tua dibanding pesawat sederhana lainnya. Tuas ini sudah digunakan pada awal peradaban kehidupan nenek moyang kita. Saat itu, tuas digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih ringan. Berikut ini adalah perumusan pada tuas. Kita perhatikan ada gambar tuas. Di sini ada yang namanya titik tumpu, ada yang namanya kuasa atau F, ada yang namanya beban atau W. Jarak dari kuasa sampai ke titik tumpu disebut lengan kuasa. Sedangkan jarak dari beban ke titik tumpu disebut lengan beban. Untuk rumusnya, F kali LK sama dengan W kali LB. Kuasa kali lengan kuasa sama dengan beban dikalikan dengan lengan beban. Atau bisa juga ditulis menjadi W per F sama dengan LK per LB. Untuk mencari keuntungan mekanis dari tuas, kita bisa menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama, Km sama dengan W per F, atau menggunakan rumus yang kedua, Km sama dengan LK per LB. Nanti hasil perhitungannya akan sama. Agar lebih memahami tentang materi tuas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ini ada seseorang yang mencoba mengangkat batu dengan menggunakan tuas. Batunya seberat 360 Newton. Jika jarak benda dari titik tumpu itu 20 cm dan jarak kuasa ke titik tumpu itu 180 cm, hitung gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu seberat 360 Newton. Sama seperti soal kemarin, kita tulis dulu diketahui apa. Batu seberat 360 Newton, berarti W-nya 360 Newton. Lengan bebannya berarti 20 cm. Lengan kuasanya berarti 180 cm. Yang ditanyakan adalah gaya atau kuasanya. Jawab menggunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK. 360 dikali 20 sama dengan F dikali 180. Sehingga ketemu F sama dengan 40 Newton. Tuas atau pengungkit ini dibedakan menjadi 3 jenis. Tuas jenis pertama itu ketika titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Sedangkan untuk tuas jenis kedua, titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Untuk tuas jenis ketiga, itu titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Berikut ini yang merupakan contoh tuas jenis pertama. Ada gunting, tang potong,
jungkat-jungkit, dan neraca. Untuk contoh tuas jenis kedua yang sering kita temui yaitu gerobak roda 1. Ini bebannya di antara titik tumpu dan kuasa. Pemecah buah kenari, pembuka tutup botol, dan pemotong kertas. Untuk contoh tuas jenis ketiga yaitu sekop, staples, pinset, dan penjepit makanan. Sawat sederhana jenis kedua yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Ini adalah contohnya ketika kita menaiki anak tangga, berarti kita menggunakan prinsip bidang miring. Berikut ini rumus untuk bidang miring. Nah, berikut adalah gambar dari bidang miring. H itu adalah ketinggian bidang miringnya. S adalah sisi dari bidang miringnya, sisi miring. W itu berat beban, dan F adalah gaya kuasa. Sehingga rumusnya W per F sama dengan S per H. Untuk mencari keuntungan mekanik atau KM dari bidang miring bisa menggunakan dua rumus. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan S per H. Ini keterangannya. H itu ketinggian bidang miringnya. S adalah sisi miring, W adalah berat beban, satuannya dalam Newton, dan F adalah gaya dorong, satuannya dalam Newton juga. Contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yaitu pisau dapur, paku ulir, dan kapak. Mari kita perhatikan contoh soal dari bidang miring. Nah, contohnya seperti ini. Seorang pekerja hendak mengangkat lemari besi ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Jika massa lemari 150 kg atau kilogram dan besarnya percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang A, gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk mengangkat lemari. Yang B, keuntungan mekanis dari bidang miring. Kita tulis dulu yang diketahui apa. Yang diketahui massa, ini M, berarti 150 kg. Dari M kita bisa tahu W-nya. W itu rumusnya kan M kali G. 150 dikali 10 hasilnya 1500 kg. Sedangkan dari gambar di sini diketahui sisi miringnya atau S-nya 2M, 2 meter. Dan H-nya itu 1 meter. Ketinggiannya 1 meter. Yang ditanyakan A adalah F atau gayanya, yang B adalah KM. Kita bisa menggunakan rumus W per H, W per F sama dengan S per H. 1500 dibagi F sama dengan 2 per 1 atau F-nya sama dengan 750 Newton. Yang D, KM saya pilih pakai W per F saja. 1500 dibagi 750 hasilnya 2. Pesawat sederhana selanjutnya adalah katrol. Ini adalah contoh dari katrol. Katrol ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang porosnya diletakkan pada tempat yang tetap. Prinsip kerja dari katrol tetap adalah besarnya gaya kuasa sama dengan berat beban. Jadi F sama dengan W. Sedangkan lengan kuasa sama dengan lengan beban. Dengan demikian, keuntungan katrol ini adalah untuk mengubah arah gaya, yaitu gaya angkatnya searah dengan gaya berat orang yang mengangkat. Keuntungan mekanis atau KM dari katrol ini sama dengan 1.
Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang dapat bergerak bebas ketika digunakan. Katrol bergerak ini memiliki keuntungan mekanis atau Km sama dengan 2. Kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Berdasarkan hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Di sini ada 2 gaya F yang arahnya ke atas, berarti kamu tambahkan F plus F dikurangi gaya W yang arahnya ke bawah sama dengan 0. Berarti 2F min W sama dengan 0. Kalau saya pindah ruaskan, W menjadi 2F. Sehingga W per F sama dengan 2. Untuk yang ketiga yaitu sistem katrol atau takal. Katrol takal merupakan katrol yang tersusun atas katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol takal dapat menggunakan 2 katrol di mana satu sebagai katrol tetap dipasang di atas dan satu lagi sebagai katrol bergerak. Keuntungan mekanis dari katrol ini tergantung dari berapa banyak tali yang menghubungkan katrol. Seperti kita lihat di gambar, di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 tali yang menghubungkan katrol, berarti Km-nya adalah 3. Mari kita perhatikan contoh soal tentang katrol berikut ini. Di sini ada sistem katrol tetap dengan membawa beban seberat 200 kg. Diketahui benda pada katrol di samping memiliki massa 200 kg dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan gaya yang dibutuhkan dan keuntungan mekanisnya. Penyelesaiannya yaitu, karena ini katrol tetap, maka Km-nya sama dengan 1. Sehingga Km sama dengan W per F. W itu kan M kali G. 1 sama dengan M kali G dibagi F. 1 sama dengan 200 dikali 10 dibagi F. Hasilnya F-nya adalah 200 dikali 10 yaitu 2000 Newton. Pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Contoh penerapannya yaitu ini yang pertama adalah gerobak, kemudian yang kedua pedati, roda pada sepeda, terakhir roda pada mobil. Bagaimana dengan uraian di atas? Apa kalian mengerti? Agar lebih lancar dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan konsep usaha dan juga daya, juga pesawat sederhana, silakan kalian kerjakan latihan soal pada modul usaha dan pesawat sederhana pada halaman 11 yang terdapat di Google Classroom. Jika ada yang belum dimengerti, silakan ajukan pertanyaan pada kolom komentar di Google Classroom atau bisa juga melalui WA Group. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuh pada protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.